Hari ini tanggal 3 Oktober 2023, kalau nggak salah ya, pokoknya hari Selasa yang jelas. Batam baru selesai hujan dari jam 10, sekarang hampir jam 2 sore baru selesai hujan ya. Hawanya atis, tapi di dalam rumah saya kemerikat nggak tahu kenapa. Mau bikin apa sampai hari ini? Saya hari ini mau masak tahu saja lah ya, yang gampang, karena tadi pas ada tukang sayur, sisa sayurannya cuman tahu sama kangkung. Kalau saya bikin video kangkung nggak akan payu, karena bolak-balik bikin video kangkung orang payu. Jadinya hari ini masak tahu ini tahunya tahu Cina ya Lik ya tuh. Orang keton gambar ya petang anu silau. Mungkin karena botak saya. Cus dulu lah ya, cus. Ini Lik biar jelas tahunya ya. Ini kalau tahu Cina itu dia lebih lembut dan biasanya lebih kenceng tuh. Dan karena itu harganya mandar mahal, ini satu biji 1.250, tapi di tukang sayur ya. Nggak tahu kalau di pasar harganya berapa. Kalau di pasar di daerah kami nggak ada, ini harus mandan jauh ke Jodoh. Kalau Lilike sudah tahu Batam pasti sudah pernah dengar namanya Jodoh. Terus nanti di sini saya juga perlu Lombok. Saya di sini adanya cabai rawit, ada bawang putih, ada jahe. Dimasak gimana sapi? Dipirsani saja ya, cus. Dan langsung saja saya ambil talenan. Kedabruk. Tahu nelik ini akan saya belah jadi dua saja ya. Tuh, dalamnya lembut banget. Beda dengan tahu, saya ngaraninnya tahu Jawa ya. Kalau tahu Jawa itu biasanya mantan kasar. Mungkin ada yang menyebut tahu ini sebagai tahu sutra, mungkin ya, saya nggak ngerti juga. Saya ngertinya ini tahu Cina karena sebutannya orang Batam. Ini tahu Cina tapi bukan rasis maksudnya ya. Tapi sebutannya memang begitu. Nah, tahu ini udah dibelah-belah. Ini akan saya kembalikan dulu ke piring, karena saya akan ngerajang-ngerajang bumbu nek. Resep hari ini cepet banget Lik, dan nggak rumit babar belas. Ini bumbu yang sudah saya bilang di awal tadi, diletakkan saja di talenane. Sisi maning. Cabai ini saya iris mandan-mandan kasar Lik ngirisnya. Kalau Lilike nggak mau menggunakan cabai rawit, silahkan gunakan cabai merah gede ya. Cabai yang PW itu lebih nggak pedas. Kalau nanti Lilike anaknya mau makan, yaitu gunakan cabai yang besar saja. Tapi kalau misalnya nggak mau menggunakan cabai, ya nggak usah pakai cabai lah ya. Ribet temen sih yang ngomongnya. Bawang putihnya dicacah sampai ya nggak usah lembut-lembut banget. Udahlah, begini saja. Terus selanjutnya jahenya saya iris batang korek api ya Lik ya. Tapi sedikit saja menggunakan jahenya, nggak usah terlalu banyak. Misalnya ini mau diparut terus diambil airnya juga boleh, sesuaikan dengan selera masing-masing. Tapi kalau nggak mau pakai juga boleh. Setelah, kadang di komentar ada yang ngomong, sapi kamu kok masakannya kayak anu wong Cino sih. Iya Lik, saya kan aslinya wong Cino. Terus kemudian Lik, saya juga perlu ini godong brambang. Godong brambangnya STD saja. Ini dirajang semua dan langsung dicampur antara yang putih dengan yang hijaunya ya Lik ya. Ora usah mikir-mikir, rajang genjus. Dah, acara ngerajangnya dah rampung. Sekarang kita kembali ngoprek tahunya. Dan untuk ngoprek tahu kita perlu mangkok Lik, karena kita akan memecahkan endok. Dan ini pakai endok sapi. Iya Lik, resep kali ini tuh pakai endok ya. Kita dah. Ini endoknya dikocok lepas saja. Itu cukup satu sapi endoknya. Alah, Lilike nanti komentar lagi kalau saya pakai 10 endok ya. Jarene panganan larang, nggak memasyarakat. Satu saja lah Lik, cukup ya. Harus pakai telur ayam ya sapi, enggak. Endok kebo ya uli, endok sapi ya uli, endok apa coro ya uli, seterah ya. Ini nggak usah diberi bumbu apa-apa Lik, biarkan saja begini. Kemudian ambil tahune. Sekarang ke dalam piring berisi tahu akan saya masukkan tepung tapioka. Nanti Lilike bisa menggunakan tepung maizena setelah. Dan ini juga nggak perlu dikasih bumbu-bumbu apa saja ya. Dah, ini tawar-tawar saja Lik rasanya. Terus kemudian ini tahune, aduh gambarnya keton sih, bentar ya. Ini tahunya dilelet-leletkan ke tepungnya Lik. Nah begini. Dan sekarang Lilike sudah harus memanaskan wajan, beri sedikit minyak goreng
sedikit saja kayak liliknya mau menumis, tapi saya akan merampukan ini dulu. Itu dijamin bisa nempel ya, sapi anu tepungnya dijamin lik. Tahu kan basah ya, jadinya langsung menempel seperti ini. Gampil saja. Dan setelah diberi tepung semua lik, sekarang kita ke telur. Tahune langsung kita masukkan ke telur ya. Ingat liliknya sekarang sudah harus memanaskan wajan, karena setelah tahunya dimasukkan ke telur ini akan langsung dilebokkan ke wajan ya lik ya. Ini usahakan semua bagian tahune tertutupi oleh enduk begitu. Dan ini langsung kecemplung. Kok belum panas sih ini? Udah panas, Nah, ya gampang ya lik ya, gampang. Terus lakukan begini hingga tahu nintong lik. Lik yang nggak punya tahu Cina model begini lik, silahkan gunakan tahu putih biasa saja ya, yang ada di pasar itu boleh kok, nggak ada yang larang. Nanti rasanya juga enak, tenang saja. Cuman kalau menggunakan tahu Cina ini dia akan lebih lembut saja sih sebenarnya begitu. Tapi nggak ada ya udah gunakan tahu yang biasa saja lah, nih. Dan sambil nunggu bagian bawahnya matang lik, saya akan menyiapkan bumbu sausnya ya. Bentar, tunggu bentar. Ambil mangkok lik, terus saya kecerutkan saus tiram. Ini ilmu kira-kira banyak. Saya tambahkan kecap asin. Kalau liliknya nggak ada kecap asin nggak usah pakai. Saya tambahkan garam, tapi nggak usah banyak-banyak garamnya karena saya sudah menggunakan kecap asin. Ada gula pasir lik, dan banyak saya pakainya gula pasir ya. Terus yang dirajang-rajang tadi juga akan saya masukkan. Ada bawang putih, jahe. Kalau untuk daun bawangnya nggak usah dimasukkan sekarang lik, nanti itu untuk taburan saja ya. Kalau panen udah matang, cabai saya masukkan sekarang. Tambahkan air. Nah, dah. Ini kalau mau ditambahkan micin lik, silahkan tambahkan micin. Saya akan begini saja ya bumbune. Ini telurnya sudah matang semua sisi lik. Selanjutnya si kuah yang kita bikin tadi harusnya dimasukkan ke sini ya. Cuman saya berpikir ini wajannya kegedean, jadinya nanti nggak kerendam semua. Terus ini akan saya pindahkan saja panganannya ke panci yang lebih kecil saja nggih. Buat nopo-nopo ini sebenarnya versi mandan ribet. Kalau saya nanti liliknya gunakan satu panci saja, satu wajan saja. Ini dogi saya pindah ke panci ya lik ya, yang lebih kecil biar nanti airnya itu bisa nutup sampai ke permukaan enduknya begitu. Sebenarnya menggunakan wajan itu juga nggak masalah jane, cuman kerendam separoh. Saya kepingnya kerendam semua nggih. Sekarang ini baru kita suntakkan ke sini ya. Nah kan kerendam semua lik. Kalau menggunakan panci, kalau wajan tadi enggak, saya yakin sama sekali nggak kerendam semua ini. Nah, selanjutnya ini kita masak. Gunakan api yang kecil saja ya ya. Saya menggunakan api lilin. Itu kita biarkan masak hingga mandan lama, hingga si saus-sausannya itu meresap ke dalam tahu nelik. Cus. Sudah sekitar 15 menitan lik saya merebus menggunakan api yang kecil. Sudah susut ya airnya ya, ketone sih. Tapi yang jelas ini aroma jahe sama bawang putihnya udah keluar. Terus sekarang saya masukkan daun bawang. Ini nggak sampai 1 menit lagi akan saya matikan. Dah pokoknya cemplang-cemplung saja lik. Ini kita tunggu dulu daun bawangnya mandan layu ya. Cus. Nih lik, hasil akhirnya menunya ya setelah ditaruh di piring. Jebule kuahnya masih banyak. Tapi ini aromanya udah endol sekali ya. Monggo silahkan dicoba lik. Cus. Dan sekarang lik saya akan ngicipi tahune ya. Saya dari tadi belum ngicipi beberapa gelas ini, tapi saya makannya seperti biasa nih, nggak pakai nasi. Karena saya tadi sebelum bikin video udah madang dulu ya. Ini kita tuh. Lembut banget lik, enak banget tahunya. Tapi walaupun lembut ini kenceng ya, tekstur tahunya bukan yang lembut terus lembek-lembek begitu, enggak. Ini kenceng.
rasanya ada pedes-pedesnya karena cabenya saya menggunakan mantan banyak. Bentar, saya ngicipi kuahnya. Kuahnya ada rasa gurih, pedesnya, manisnya ya, enak. Walaupun ini nggak menggunakan apa jenengannya micin, tetap endol. Tapi menurut saya enaknya ini karena menggunakan saus kecap asin gilik dan saus tiram. Ternyata itu perpaduan yang pas, tambah lagi menggunakan gula pasir. Top Marco top. Monggo silahkan Lilika mencoba. Yang jelas ini lembut, terus ada sedikit apa sih istilahnya, licin-licinnya ya di lidah ya. Untuk resep ini saya memberi nilai 10 karena dilihat dari bahannya gampang, cara pengolahannya gampang, dan hasilnya endol tiada tara ya. Ini usahanya cuman 2, ibaratnya rasanya 10 ya. Sangat positif hasilnya. Yaudah, anak Kevin terakhir pamit rumian, sampai jumpa di video berikutnya. Tetap jaga kesehatan. Salam ublek-ublek. Cus.